Selamat datang di channel saya Cerita Donghua. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Mimin doakan semoga kita jadi miliuner yang dermawan dan sehat serta bahagia selamanya. Baiklah kita mulai ceritanya. Martial Master episode 346. Bab 993 sampai dengan bab 996. Sebelum terobosan, Qin Chen sudah begitu kuat. Sekali terobosan, masih bagus. Tapi sekarang, apa yang ada di hati mereka adalah bahagia. Awan guntur di langit pada hari itu yang belum bubar ternyata masih mengembun dan semakin mengerikan. Guntur dan kilat belum turun, dan napas yang berdebar-debar membuat mereka tidak bisa bernapas. Dengan cara ini, Qin Chen pasti akan mati di bawah guntur. Atau matanya berkilat. Jejak pikiran jahat tiba-tiba melintas di benaknya, dan mulutnya membentuk senyuman aneh. Pada saat ini, Qin Chen tidak punya waktu untuk mengendalikan pikiran Zhen Dingin Yue, karena tubuhnya tidak mudah memadatkan Zhen Yuan, yang telah menghabiskan 7.788 yuan di bawah serangan sebelumnya. Ratusan kristal sihir hitam di cincin penyimpanannya telah menghabiskan setengahnya. Meski begitu, kecepatannya menyerap Zhen Yuan masih terlalu lambat. Begitu matanya berkilat, Qin Chen jatuh pada kristal sihir hitam yang tinggi di aula, dan tubuhnya dalam sekejap. Qin Chen segera mendatangi kristal sihir hitam dan menyerap energi di kristal sihir hitam. Brengsek, Yue Lengchan dan yang lainnya memarahi secara rahasia. Mereka menganggap kristal sihir hitam sebagai milik pribadi mereka sendiri. Sekarang mereka melihat Qin Chen menyerapnya dengan gila. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun saat ini, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Qin Chen menyerap ki asli dari kristal ajaib besar. Mereka melihat bahwa kristal sihir hitam tinggi pria ini memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengapa guntur berikutnya tidak turun? Yue Lengchan dan yang lainnya diam-diam memarahi karena kecepatan bocah itu menyerap kristal ajaib terlalu cepat. Jika guntur tidak turun lagi, saya khawatir kristal ajaib sebesar itu akan diserap olehnya. Pada saat yang sama, Qin Chen menyerap energi kristal ajaib, memperbaiki lukanya, dan mengolah tubuh suci pada saat yang sama, karena dia tahu gelombang guntur berikutnya akan lebih kuat. Tampaknya setelah mendengar doa Yue Lengchan dan yang lainnya, langit yang diselimuti pusaran air awan guntur hitam kembali mengeluarkan suara, boom and gemuruh. Hampir pada saat suara itu datang, busur guntur yang lebat jatuh. Setiap kali guntur menyala, masing-masing setebal lengan, total 9, dan terlepas dari urutannya, tampaknya Qin Chen akan benar-benar merobek jenderal. Qin Chen sangat marah. Bukankah sudah jelas bahwa begitu banyak busur petir akan meledakkannya menjadi abu? Apa yang membuat Qin Chen semakin marah adalah Yue Lengchan dan yang lainnya, yang telah lama mengelak di sisi lorong, meluncurkan serangan jarak jauh ke Qin Chen satu demi satu. Tampaknya memanfaatkan kesempatan perampokan guntur untuk menghapus Qin Chen sepenuhnya di sini. Masalah internal dan eksternal, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyelimuti Qin Chen. Kuda lumpur rumput, Qin Chen benar-benar marah. Dia sangat malu. Orang-orang ini bahkan ingin memanfaatkan api. Ini bukan untuk memberinya cara untuk hidup. Di aula, beberapa pita datang, di mana Yue Lengchan adalah yang paling ganas. Dia mengeluarkan pedang hitam dari suatu tempat dan menebasnya begitu guntur turun. Dia jelas ingin membiarkan Qin Chen mati di bawah perampokan guntur. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan mati jika kamu dikurung oleh guntur? Nah, karena kamu ingin aku mati, mari kita semua mati bersama. Dengan raungan makian, Qin Chen dengan cepat mendesak segel hitam dan mangkuk emas. Pada saat yang sama, seluruh orang tidak mundur tetapi maju. Tetapi bergegas ke serangan Yue Lengchan.
Itu bukan karena kamu tahu kamu akan mati. Jadi kamu akan bunuh diri? Apapun yang kau lakukan, bunuh dia. Yue Lengchan dan yang lainnya mengeluh. Tetapi serangan di tangan mereka tidak pernah berhenti. Dan mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tampaknya telah melihat adegan Qin Chen jatuh di bawah perampokan guntur. Bagaimana mungkin dia tidak mati di bawah masalah internal dan eksternal? Bang-bang. Di bawah pemboman 9 petir. Dalam sekejap, segel dan mangkuk emas Qin Chen telah dipukul lagi. Dan cahaya hitam dan serangan Yue Lengchan hampir jatuh ke Qin Chen pada saat yang bersamaan. Boom 9 guntur cahaya dengan guntur 10.000 kaki dari langit. Tiba-tiba membanjiri sini. Berubah menjadi lautan bencana. Serangan yang menurutnya akan menimbulkan masalah bagi Qin Chen menghilang dalam sekejap setelah guntur menghilang. Termasuk pedang hitam yang dipotong oleh Yue Lengchan, yang langsung dihancurkan dalam perampokan guntur. Yue Lengchan tertegun. Pedang hitam ini adalah prajurit harta 7 tingkat yang pernah dia dapatkan dari peninggalan tertentu. Meski sudah rusak, ia masih terpelihara dengan baik. Setidaknya itu bisa mengerahkan 70% dari kekuatannya. Dan pertahanannya juga sangat utuh. Tapi sekarang, di bawah serangan perampokan guntur ini, langsung dihancurkan. Seberapa mengerikan yang lebih membuat mereka takut adalah bagian belakang. Debu Qin, diselimuti oleh petir, terus menyerbu ke arah mereka setelah menghancurkan serangan mereka. Tidak. Apa yang ingin dilakukan bocah itu? Minggir, sialan. Anak ini mencoba melibatkan kita dalam guntur. Semuanya kaget. Dan rambut berdiri dan melompat satu persatu. Qin Chen terlalu istimewa untuk menjadi sesuatu. Dia bahkan ingin melibatkan mereka dalam perampokan guntur. Dalam kepanikannya, pori-porinya menyusut. Dan tubuhnya langsung ingin mundur. Tapi kecepatan reaksi mereka, cahaya guntur tak berujung. Cahaya hitam wanzang. Benar-benar menenggelamkan sisi aula ini. Ini bukan petir tunggal. Melainkan lautan guntur. Tidak ada lagi apa-apa. Semuanya terendam oleh guntur. Cahaya hitam bersinar di mata. Berdiri di kejauhan dapat merasakan kekuatan penghancur. Belum lagi orang-orang yang diselimuti petir penuh dengan wabah hitam. Ada perasaan tercekik di banyak tempat yang jauh, yang membuat orang gemetar. Ah, jeritan jantung dan paru-paru yang robek terdengar untuk pertama kalinya. Salah satu pria berjubah dari sekte setan darah paling dekat dengan Qin Chen, dan segera diliputi oleh cahaya guntur. Meskipun 9 guntur utama terkunci dengan kuat di Qin Chen, dia bahkan tidak tahan dengan cahaya guntur yang disebarkan oleh guntur utama. Pakaian dan jubahnya hancur dalam sekejap, diikuti oleh baju besi bagian dalam, dan kemudian tubuh dagingnya. Puff, jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan tubuh pria berjubah itu terbuka dan berubah menjadi kabut darah. Tetapi kemudian dalam cahaya guntur, bahkan kabut darah pun menguap dan berubah menjadi debu, dan disingkirkan dari dunia selamanya. Kembali. Blood Hand King beberapa orang panik. Meski berada di kejauhan, tapi juga bisa merasakan teror perampokan guntur. Sekujur tubuhnya menyeramkan. Seorang Raja Wu, yang tidak lebih lemah dari mereka di awal tahap ke-7, baru saja jatuh. Coba pikirkan, kakinya lembut dan wajahnya tidak berdarah. Yue Lengchan dan yang lainnya bahkan lebih marah. Qin Chen, kamu layak mati. Orang-orang dari sekte setan darah ingin menguliti Qin Chen. Langkah ganas semacam ini bisa dipikirkan. Ini benar-benar 1000 perhitungan. Mereka tidak mengharapkan perubahan ini. Saat ini, mereka semua menyesal. Dan hati mereka berlumuran darah. Mengapa mereka harus memprovokasi Qin Chen dengan polos dan membiarkannya mati langsung di bawah perampokan guntur? Mengapa Anda ingin mati dan menyerang secara diam-diam, tapi sudah terlambat untuk menyesal? Dalam sekejap, Qin Chen,
dengan perampokan guntur, langsung menyerbu tim Sekte Setan Darah. Badai petir juga tidak tahu seberapa mengerikan dengan kekuatan cahaya hitam bahkan langit. Setiap jengkal ruang adalah perampokan guntur, menakutkan hingga ekstrim. Ah, aku tidak ingin mati. Juru Mudi tidak akan menghindarkanmu. Kami tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Ah, jeritan melengking melalui lautan guntur, bergema pada yang lemah. Ini adalah pembantaian besar. Puff, puff di bawah cahaya guntur. Dua raja bela diri teratas yang tersisa dari Sekte Setan Darah gagal menahan napas. Mereka pecah berkeping-keping dan menghilang dalam asap. Lalu ada Wang Wuji. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Wang Wuji, yang baru saja bergabung dengan Sekte Iblis Darah, tidak menyangka dia akan dihancurkan sebelum dia bisa bangga. Semuanya hilang. Lalu Yue Lengchan, tubuh iblis. Yue Lengchan meraung. Roh jahat hitam berlama-lama di tubuhnya. Semua matanya pecah. Dan tubuhnya terbakar. Mencoba menahan serangan perampokan. Tapi itu tidak berhasil. Puff. Di bawah pukulan, Yue Lengchan terbakar hitam dan penuh lubang. Dan gunturnya yang lebat melonjak. Yue Lengchan menyaksikan tubuhnya hancur secara bertahap di bawah cahaya guntur. Aku benci. Yue Lengchan akhirnya mengeluarkan raungan tak berdaya. Dan seluruh orang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Seluruh tubuh Qin Chen hangus dan hitam. Dia sulit menahan perampokan guntur. Tidak ada tempat yang baik dalam dirinya seluruh tubuhnya. Dia sangat sengsara bahkan tengkoraknya akan terbelah. Tapi dia tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Bukankah orang-orang ini ingin mati? Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Kamu kejam. Meskipun lelaki tua hantu itu bereaksi sangat cepat, dia masih diliputi oleh guntur. Dia ditutupi dengan cahaya hitam. Melambaikan tongkat tengkoraknya di tangannya. Dan kabut gelap membungkusnya dalam konfrontasi yang sengit. Itu terlalu menyakitkan untukmu. Aku akan mengantarmu jalan. Dengan cibiran di sudut mulutnya, Qin Chen maju selangkah demi selangkah. Dia adalah pusat perampokan guntur, tempat kelahiran lautan guntur, dan cahaya guntur yang tak berujung diarahkan padanya. Sekali berjalan, itu seperti Thor yang berjalan di dunia. Ah, pria tua hantu itu berteriak dengan sedih. Tanpa ketenangan dan kesombongan di awal, matanya menunjukkan kepanikan dan kemarahan. Kabut hitam yang dilepaskan oleh kerangka Skeptre tidak dapat menghentikan perampokan guntur yang begitu mengerikan. Dan setiap inci kulitnya terbakar. Pada saat yang sama, baju zirah hitam muncul di tubuhnya. Seluruh tubuh armor itu berwarna hitam. Di tengah armor, ada rune misterius dan tidak jelas, yang mengeluarkan nafas yang kuat. Baju zirah dan rune inilah yang menahan sebagian besar guntur untuknya. Kalau tidak, dia akan berada di belakang Yue Lengchan dan yang lainnya. Kamu punya dua jiwa. Tidak heran kamu berani datang ke sini dan menjadi begitu sombong. Kamu harus menjadi yang terkuat dari Sekte Setan Darah di daerah Wusun. Debukin dalam guntur. Juga tidak baik. Seluruh kulit pecah. Tetapi tidak ada darah yang tumpah. Sebab, darah sudah menguap di lautan guntur. Tempat lukanya, hitam hangus, sangat menyedihkan. Matanya dingin, tapi tidak ada ketakutan. Orang tua hantu ini memang kuat. Tongkat kerangkanya tak tertandingi dalam pembunuhan. Dia juga membawa harta pertahanan rahasia. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia mungkin bukan lawannya di tengah tingkat ke-7 di Tanah 100 Dinasti. Dia hanya bisa dikatakan berada di antara bozong. Tuan seperti ini hanya mengantar Li Sihir ke reruntuhan untuk mengambil harta karun. Dapat dilihat bahwa kedalaman rencana Sekte Setan Darah benar-benar tidak biasa. Katakan padaku, bagaimana Sekte Iblis Darah tahu tentang tempat ini? Apa rahasianya di sini? Qin Chen minum dengan dingin. Menatap lelaki tua hantu itu.
Bocah bau. Jika kamu tidak membiarkanku keluar, aku akan mengeluarkanmu dari jiwaku dan memurnikan jiwaku. Aku tidak akan pernah bisa hidup setelah hidup. Hantu tua mengaum, memuntahkan darah. Seluruh tubuh terbakar hitam. Sekalipun ada harta karun yang begitu eksotis, masih sulit untuk menahan erosi guntur. Jadi kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menahannya. Kembali padaku. Qin Chen terbunuh di mana-mana. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya guntur membelah dirinya, langsung menerbangkan tubuh Qin Chen. Tulang dan ampasnya terbuka, dan gelap gulita. Dia adalah pusat perampokan guntur dan juga orang yang harus dirampok. Dia jauh lebih kuat dari hantu lelaki tua ketika dia diserang oleh perampokan guntur. Kamu tidak bisa membuang waktu. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati. Qin Chen terlihat jelek. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki energi ekstra untuk dibelanjakan pada lelaki tua hantu itu. Dia mengangkat pedang karat misterius itu dan membelahnya pada lelaki tua hantu itu. Ledakan. Kejutan guntur. Hantu tua di bawah serangan perampokan guntur. Sulit untuk dilawan. Sekarang serangan Qin Chen seperti itu. Waktu Hu Wenten pada baju besi cerah dan terus menghilang. Jelas mencapai titik kritis. Hentikan. Hentikan. Hantu tua itu meraung ngeri. Begitu jimatnya rusak, dia akan mati di bawah guntur. Oh! Qin Chen mencibir. Pada saat ini, dia memohon belas kasihan. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Dengan guntur dan darah mengalir di tubuhnya, pedang yang lebih mengerikan tiba-tiba menusuk keluar. Di bawah tatapan ketakutan lelaki tua hantu itu, dia langsung menikam. Dengan sekali klik, jimat itu mengalami kerusakan parah, dan sebuah retakan muncul. Kemudian, itu hancur dalam sekejap. Tidak. Pria tua hantu itu meraung ngeri. Klik. Tanpa perlindungan jimat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di armor hitamnya. Kemudian, cahaya guntur di langit langsung merobek kabut hitam dan langsung turun. Puff. Kepalanya patah. Otaknya mengalir. Jiwanya runtuh. Dan kemudian guntur dan kilat turun lagi. Tubuh dan jiwanya dihancurkan. Dan dia menjadi abu terbang. Dan tidak ada apa-apa. Keseluruhan prosesnya panjang. Namun nyatanya hanya di antara beberapa kepentingan saja. Selain fakta bahwa sihir dan Li tidak ada di sini. Kelima raja kuat Wu lainnya, termasuk Gui Lao dan Heng Wuji, semuanya jatuh dan tidak ada yang selamat. Sekian dulu updatean ceritanya. Tunggu lanjutannya di channel saya, Cerita Donghua. Mohon subscribe ya bro and sis. Mimin doakan semoga kita jadi miliuner yang dermawan dan sehat serta bahagia selamanya. Terima kasih.